Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang ke-24 dari bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 28 Desember 2021, tak terasa sudah hampir di penghujung dari bulan Jumadil Awal dan juga di penghujung dari bulan Desember 2021. Tak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini, dan rasa-rasanya belum lama, rasanya baru beberapa bulan kita masuk dari 2021, ternyata sudah akan keluar. Dan semakin berlalu waktu, maka usia pun semakin bertambah dan jatah hidup di dunia pun semakin berkurang. Karena tidaklah usia ini melainkan hitungan dari hari-hari yang setiap berlalu satu hari dia semakin berkurang. Yang jatahnya tinggal 1 tahun, berarti ya sebentar lagi yang 3 tahun dan seterusnya ya akan semakin dekat. Usia bertambah dan sebaliknya jatah semakin berkurang. Semoga usia yang diberikan sampai saat ini dapat terus kita maksimalkan dalam rangka melakukan amalan soleh, kita berfastabiqul khairat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-149 sampai 150, yang mana berulang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah memalingkan wajah, menghadapkan wajah kepada Masjidil Haram sebagai bentuk dari adanya wahyu yang turun tentang pengubahan atau pergantian arah kiblat. Kemudian insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-151 dan seterusnya. Insyaallah kita akan bacakan terlebih dahulu 2 ayat 151 dan 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, yaitu kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat ini Allah mengingatkan
semua hamba-hambanya yang beriman akan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, dan termasuk kita sebagai hamba yang menjadi objek daripada ayat ini, ya, yang diserukan, ya, karena begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terkhusus dalam ayat ini disebutkan di antara nikmat yang paling besar adalah diutusnya, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, kepada umat manusia, ya. Bagaimana pada saat itu kondisi tanah Arab dalam keadaan jahiliyah, zaman jahiliyah, ya. Dari kata jahil, al-jahlu artinya bodoh, ya, bobrok, bahkan terbelakang, dalam kegelapan, ya. Kemudian diutus seorang Rasul yang kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, menjelaskan kepada mereka, mensucikan mereka dari berbagai keburukan akhlak. Bagaimana pada saat itu, ya, di masa jahiliyah tidak ada akhlak, ya, kekotoran jiwa, ya, perbuatan kaum jahiliyah tiap hari, ya, bagaimana yang kuat memakan yang lemah, ya, membantai yang lemah. Siapa kuat maka dia berkuasa. Tiada hari tanpa peperangan, ya. Bagaimana disebutkan banyak dalam riwayat, banyak anak-anak perempuan yang dibunuh karena dibilang tidak ada gunanya, ya. Ini lahir perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, hanya yang diikat anak lelaki. Dalam hal warisan pun demikian, wanita tidak dapat apa-apa. Bayangkan, wanita tidak dapat apa-apa dalam warisan. Ada bapak meninggal, maka istrinya nanti diambil alih oleh anaknya, ya. Ini betul-betul kejahilian. Maka kemudian diutus, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang, mengajarkan Alkitab, mengajarkan As-Sunnah, ya, mengajarkan apa yang mereka tidak ketahui. Sebelumnya luar biasa, ya, tidak mempunyai tata krama, ya, dari segi akhlak, ya, sehingga diantara misi Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan, kata Nabi, innama bu'istu liutammima, ya, makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, tidak lain tidak bukan dalam rangka menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada akhlak, ya, bobrok, ya, dari segi akhlak. Maka berkat risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka, ya, kaum jahiliyah pada saat itu berhasil pindah, ya, ke derajat para wali dan tingkat para ulama. Maka pada saat itu lahir generasi terbaik, ya, yang sebelumnya dalam kegelapan, ya, dengan diutusnya seorang Rasul kemudian berubah, dan akhirnya mereka menjadi orang yang berilmu, ya, yang mendalam ilmunya, memiliki hati yang suci, ya, perkataannya jujur dan sebagainya. Ibnu Abbas mengatakan, yakni nikmat Allah berupa pengutusan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah Ta'ala menghimbau kepada orang-orang yang beriman untuk mengakui nikmat tersebut dan menyambutnya dengan mengingat dan bersyukur. Maka firman Allah disebutkan dalam ayat tadi, fadhkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Niscaya aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah, ya, kepadaku. Syukuri nikmat yang telah diberikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Wahab mengukakan, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya, ya Rabbku, bagaimana aku harus bersyukur kepadamu? Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, mungkin
kita kok bisa dijawab langsung, atau Nabi Musa adalah nabi yang mendapatkan gelar kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah. Kalimullah. Baik, kita lanjut. Kata Nabi Musa, ya Rabbku, bagaimana aku harus bersyukur kepadamu? Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, hendaklah kamu mengingatku dan tidak melupakanku. Ya. Jika kamu ingat kepadaku, berarti kamu telah bersyukur kepadaku. Dan jika kamu melupakanku, berarti kamu telah kufur kepadaku. Nah, jadi bentuk syukur itu diantaranya adalah mengingat Allah. Ya. Zikir. Zikir itu artinya ingat, ya, mengingat Allah. Dan zikir itu atau mengingat Allah itu tidak sekedar ketika kita melafazkan itu, ya, kalimat-kalimat zikir, tapi senantiasa melihat ciptaannya, melihat sesuatu maka langsung teringat akan Allah. Lagi ke pantai, lihat ombak, ya, orang yang memang, ya, akan senantiasa mengingat Allah, dia pasti akan langsung merenung. Tidak mungkin air ini, ombak ini datang tiada henti tanpa ada yang menggerakkan. Atau kembali dia bergerak karena ada tiupan angin. Tidak mungkin angin itu kemudian meniup tanpa ada yang menggerakkan. Kembali, Allah ya menggerakkan. Begitu. Ya, seterusnya enggak kemudian zikir itu harus monoton hanya subhanallah subhanallah, tapi senantiasa mengingat dimanapun dan di setiap kondisi apapun. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Hasan Al-Basri, Abul Aliyah As-Suddi dan Rabi bin Anas mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengingat orang yang mengingatnya, memberikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur kepadanya, dan memberikan siksa kepada orang yang kufur kepadanya. Ini banyak yang terbalik, ya. Ironi kita lihat, ada banyak orang yang ingin Allah berikan dia kemudahan setiap permasalahannya, tetapi ketika tak ada masalah dia tidak pernah ingat Allah. Nah, bagaimana? Padahal kata Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku pun ingat padamu. Jadi kadang egois, ya, minta Allah ingat dia tapi dia sendiri tidak ingat Allah. Nah, ini masalahnya. Atau ingat pada saat butuh saja, padahal sebenarnya setiap waktu kita butuh kepada Allah. Ya, secara zahirnya mungkin dia katakan, alhamdulillah sekarang aman semua, ya, sehat semua, rezekinya berkecukupan. Pada saat itu dia ada kesan tidak butuh Allah sehingga dia lupa. Nanti ketika datang masalah baru ingat, padahal sebenarnya kita butuh kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, susah maupun senang dan segala kondisi. Tapi banyak di antara hambanya yang kemudian nanti ingat kepada Allah pada saat, ya, ada kesulitan-kesulitan yang nanti sakit baru ingat, pas sehat lupa. Kan banyak yang begitu. Padahal jika ingin Allah ingat padamu saat sakit, maka ingatlah dia pada saat sehat. Pada saat sempit ingatlah pada saat lapang. Jadi setiap waktu fazkuruni azkurkum. Mengenai firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagian ulama salaf mengatakan, ulama terdahulu, yaitu hendaklah Allah ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Jadi sebagian daripada ulama dahulu, ya, salaf itu artinya terdahulu, mengatakan makna dari ayat ittaqullah ini yang sering menjadi pesannya para khotib setiap Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa makna itu? Ya, dikatakan maknanya adalah hendaklah Allah ditaati dan tidak boleh didurhakai. Hendaklah Allah diingat dan tidak dilupakan. Hendaklah disyukuri dan tidak dikufuri atau diingkari. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga memaknai ayat fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu padaku, aku ingat pada kalian. Artinya ingatlah kalian atas apa yang telah aku wajibkan kepada kalian, kata Allah,
niscaya aku pun akan mengingat kalian juga atas apa yang telah aku tetapkan bagi kalian atas diriku. Maksudnya gimana? Ingat atas yang aku wajibkan, kata Allah, kerjakan yang aku perintahkan. Nanti setelah kamu kerjakan yang aku perintahkan, yang wajibkan, maka aku akan melaksanakan apa yang menjadi ketetapanku. Bagaimana ketetapannya? Allah sebutkan, siapa yang contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan padanya solusi atas semua masalah. Nah, ketetapannya adalah siapa yang betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ingat itu, Allah akan berikan. Jadi timbal balik. Kemudian banyak ayat-ayat yang lain yang Allah janjikan orang-orang yang bertakwa baginya akan ada surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, akan dimasukkan ke dalam surga yang hadaib, kebun-kebun, wa anaba, anggur dan sebagainya. Jadi jika ingin ketetapan Allah itu diberikan atas kita berupa balasan-balasan atas kebaikan, maka ingatlah, laksanakanlah apa yang menjadi kewajiban kita yang Allah telah tetapkan. Diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ingatlah kalian kepadaku dengan cara mentaatiku, niscaya aku pun akan mengingat kalian melalui pemberian ampunan. Ampunan juga akan diberikan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Berarti kalau hadis itu Allah yang berfirman, maka ini kategori hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla telah berfirman. Akan seringnya Allah berfirman, maka itu ayat. Kalau hadis, maka dia adalah kategori hadis qudsi. Ya ibna Adam, in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi, wa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in minal malaika, aw qala fi mala'in khairin minhu. Wa in danauta minni shibran danautu minka zira'an, wa in danauta minni zira'an danautu minka ba'an, wa in ataitani tamshi ataituka harwala. Ini hadis qudsi yang biasa sudah mungkin sering kita dengar. Allah azza wa jalla telah berfirman, hai anak Adam, hai sekalian manusia, jika kamu mengingatku dalam dirimu, niscaya aku akan mengingatmu dalam diriku. Dan jika kamu mengingatku di tengah kumpulan manusia, niscaya aku akan mengingatmu di tengah kumpulan para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Atau dia menuturkan di tengah kumpulan yang lebih baik darinya. Jadi jika kita mengingat Allah dalam kumpulan manusia, dalam keramaian, maka Allah akan mengingat kita dalam kumpulan malaikat, atau dalam kumpulan yang lebih baik dari kumpulan malaikat. Berarti itu kumpulan yang sangat baik, karena kumpulannya malaikat itu adalah kumpulan yang terbaik. Kenapa? Malaikat tidak ada kegiatan lain selain beribadah kepada Allah, sehingga doanya para malaikat mustajabah. Kalau Allah mengingat kita dalam kumpulan makhluknya yang mulia, disebutkan atau yang lebih baik, atau yang lebih baik darinya. Dan jika kamu mendekat kepadamu satu jengkal, niscaya aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Satu hasta satu ini ya. Kita mendekat satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Dan jika kamu mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadamu satu depa. Satu depa ini satu gini ya, satu meter lebih, satu langkah lari lah kurang lebih. Kita mendekat satu hasta, mendekat lebih darinya. Ini 1 meter lebih, sudah hampir 1,5. Kemudian, dan jika kamu mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan mendatangimu dengan
berlari kecil, berlari. Kalau kita tambah, kalau kita mendatangi Allah dengan berlari kecil, maka Allah akan mendatangi kita dengan berlari kencang. Ini permisalan, Pak. Disambut. Tetapi banyak manusia, banyak hambanya yang malah tidak mau mendekat. Ya, Allah membuka pintu seluas-luasnya, tapi banyak yang kemudian ogah dan enggan untuk menyambut itu. Hadis ini berisnad sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Qatadah, dan menurut riwayatnya pula Qatadah mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, yakni dengan rahmatnya. Dan firman-Nya washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar bersyukur kepadanya, dan atas rasa syukur itu dia menjadikan tambahan kebaikan. Ayatnya sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sudah sering sekali dibacakan. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah makna penjelasan tafsir dari dua ayat yang kita telah bacakan tadi, ayat yang ke-151 dan 152 dari surat Al-Baqarah. Dan insyaallah masih ada waktu, kita akan lanjutkan dua ayat berikutnya, dua ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Tema yang lalu sudah kita tinggalkan, sudah keluar, dan kita masuk ke tema yang lain. Sudah dua ayat tadi, temanya sudah berbeda dari sebelumnya. Bagaimana kandungan ayat, dua ayat yang barusan tentang Allah mengingatkan kepada hambanya agar mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan, dan nikmat yang Allah berikan luar biasa banyaknya. Bahkan dalam ayatnya disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi